Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal organisasi terdiri dari segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi yang mungkin mempengaruhi organisasi tersebut. Lingkungan eksternal punya peran yang besar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam organisasi tersebut. Misalnya distributor roti yang menginventori produk yang mereka distribusikan dalam toko kepada pelanggan. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Terhadap dua perspektif untuk mengkonseptualisasikan lingkungan eksternal. Sifat lingkungan organisasi ada 3. Yang pertama, kompleksitas lingkungan, ketidakpastian lingkungan, dan kelangkaan. Yang pertama, kompleksitas lingkungan, di mana yang dimaksud dengan kompleksitas adalah kondisi dan beragamnya faktor-faktor yang ada di lingkungan eksternal dan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Yang kedua, ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan, yang dimaksud dengan ketidakpastian lingkungan adalah terkait dengan sifatnya yang terus berubah, dinamikanya tinggi, dan faktor-faktor yang ada di dalam maupun di luar lingkungan tersebut sulit untuk diprediksikan atau diperkirakan. Yang ketiga adalah kelangkaan lingkungan. Sifat langka ini terkait dengan sulitnya organisasi memperoleh faktor-faktor atau dapat berupa sumber-sumber atau informasi yang ada di sekitar lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya bersifat multilingkungan. Kondisi ekonomi yang berlaku akan mempengaruhi kinerja bisnis dan spesifik lainnya. Contohnya, harga grosir yang dipengaruhi oleh kebijakan dan harga bersaing. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merujuk pada sistem ekonomi di wilayah organisasi tersebut. Misalnya, dana rumah sakit yang dipengaruhi oleh ketersediaan dana dari pemerintah dan pasien. Yang ketiga yaitu lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi mencakup semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai konstituen mereka. Contohnya, penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya untuk meminimalkan dampak lingkungan dari penggunaan energi fosil. Adapun yang keempat yaitu lingkungan hukum dan politik. Lingkungan hukum dan politik yaitu hubungan antara dua bisnis dengan pemerintah. Biasanya dalam bentuk aturan bisnis, contohnya McDonald's yang harus menaati standar persiapan makanan di wilayah lokal. Selain itu, pemerintah yang mengatur keamanan, kesehatan, serta standar perilaku bisnis yang bisa diterima. Dan yang terakhir yaitu lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya mencakup kebiasaan, adat istiadat, dan karakteristik masyarakat tempat organisasi tersebut beroperasi. Contohnya, di Cina, sepeda digunakan untuk alat transportasi, sedangkan di Amerika Serikat dipasarkan untuk rekreasi. A few moments later. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis terbagi dua, yaitu perilaku etis dan perilaku tidak etis, yang dimana perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang diterima secara umum oleh masyarakat. Sedangkan perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat. Etika bisnis adalah perilaku etis dan tidak etis yang dilakukan oleh manajer atau pemilik suatu perusahaan atau organisasi. Etika bisnis terbagi dua, yaitu 1. Etika individual yang ditentukan oleh individu dan budayanya. 2. Etika manajerial, perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka seperti perilaku terhadap karyawan, organisasi, pelanggan, pemasok, pesaing, dan yang lainnya. Usaha bisnis menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok individu dalam lingkungannya yang meliputi konsumen, karyawan, investor, dan komunitas lokal.
Tanggung jawab terhadap pihak berkepentingan atas mereka seperti tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. 2. Pelanggan adalah dilayani dengan jujur oleh perusahaan. 3. Karyawan adalah diperlakukan dengan adil. 4. Investor adalah memberi informasi yang tepat mengenai kinerja perusahaan. 5. Pemasok adalah negosiasi jadwal dan harga yang bisa diterima kedua pihak. 6. Komunitas lokal adalah menyumbangkan sedikit hasil penjualan pada komunitas lokal tempat menjalankan bisnis.